Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak masa kini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab pertama, pendapatan nasional, bagian keempat, yaitu mengenai pendapatan per kapita. Lalu, apa yang kalian ketahui tentang pendapatan per kapita? Ya, benar sekali, pendapatan per kapita merupakan indikator yang digunakan secara luas untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Jadi, pendapatan per kapita adalah, ya, pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Adapun variabel yang digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita adalah produk domestik bruto atau pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Adapun rumus untuk menghitung pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Ketika kita sudah mengetahui PDB dan PNB-nya, maka PDB per kapita sama dengan PDB tahun T dibagi jumlah penduduk pada tahun T. PNB per kapita sama dengan PNB tahun T dibagi jumlah penduduk pada tahun T. Atau, dalam bahasa lain, GDP per kapita sama dengan GDP tahun X dibagi jumlah penduduk tahun X. GNP per kapita sama dengan GNP tahun X dibagi jumlah penduduk tahun X. Selanjutnya, kita perhatikan tabel berikut ini dari data tahun 2014 dengan ketentuan harga konstan. Nah, di sini ada beberapa contoh negara, di antaranya negara Indonesia, negara India, negara Malaysia, negara Tiongkok, negara Singapura, dan Korea Selatan. Di sini sudah diketahui PDB per tahunnya dan jumlah penduduknya. Lalu, di sini ditanyakan pendapatan per kapitanya. Oke, untuk lebih memudahkan perhitungannya, ya, kita menggunakan alat bantu. Nah, oke, seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa untuk menghitung pendapatan per kapita adalah, iya, benar sekali, PDB per tahun dibagi jumlah penduduk. Kita mulai saja dari negara Indonesia. Ya, PDB-nya 888,5 dibagi 254,5, maka pendapatan per kapitanya adalah, iya, benar sekali, 3.491 US dollar. Kita lanjutkan ke negara India. 2049 dibagi 1.295, maka hasilnya, iya, 1.582 US dollar. Kita lanjutkan ke negara Malaysia, yaitu PDB-nya 338,1 dibagi 29,9, maka hasilnya, iya, 11.307 US dollar. Kita tuliskan. Oke, ke negara keempat, negara Tiongkok, 10.350 dibagi 1.364, maka hasilnya, iya, 7.588. Kita tuliskan. Selanjutnya negara Singapura, 307,9 dibagi 5,47, maka hasilnya 56.289. Dan terakhir, negara Korea Selatan, 1.410 dibagi 50,42. Ya, hasilnya 27.965. Oke, kita sudah menyelesaikan semua pendapatan per kapita tiap negara.
Apa sih yang kalian bisa simpulkan daripada hasil perhitungan ini? Ya, benar sekali. Pendapatan per kapita dapat dihitung dengan membagi pendapatan nasional atau PDB dengan jumlah penduduk. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara dan semakin sedikit jumlah penduduknya, akan semakin tinggi pula pendapatan per kapitanya. Oke, kita langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah tentang pengelompokan pendapatan per kapita menurut Bank Dunia. Kita langsung saja ke kriteria kelompok yang pertama, negara pendapatan rendah atau bahasa lain kita kenal dengan low income economic, yaitu pendapatan negara yang memiliki pendapatan per kapita kurang dari sama dengan $1.045. Kriteria yang kedua adalah negara pendapatan menengah bawah atau kita kenal dengan istilah lower middle income economic, yaitu pendapatan negara yang memiliki pendapatan per kapita $1.046 sampai dengan $4.125. Kriteria yang ketiga adalah negara pendapatan menengah tinggi atau dengan istilah lain kita kenal dengan upper middle economic, yaitu pendapatan negara yang memiliki pendapatan per kapita antara $4.126 sampai $12.736. Dan terakhir, kriteria negara pendapatan tinggi atau high income economic, yaitu pendapatan negara yang memiliki pendapatan per kapita lebih dari sama dengan $12.736. Lalu, dari hal itu, ya benar sekali. Setelah melihat klasifikasi yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, menurut data tahun 2014, negara Indonesia memiliki pendapatan per kapita sebesar $3.491. Maka, negara Indonesia termasuk ke dalam negara berpendapatan menengah bawah atau dalam bahasa lain disebut dengan lower middle income economic. Adapun manfaat perhitungan pendapatan per kapita, yaitu yang pertama bisa digunakan untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Berikutnya menjadi data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Yang ketiga menjadi perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lain. Dan yang terakhir menjadi data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Dan terakhir ada quotes atau kata-kata penting yang harus kita pahami, yaitu kesejahteraan adalah hak semua manusia untuk mendapatkannya. Lalu, apa yang kita lakukan untuk menuju kesejahteraan? Terakhir, aku ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan di pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai distribusi pendapatan nasional. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.